Pada bagian ini kami akan membahas teori terkait Payroll and Expense Reimbursement Scheme. Untuk persamaan Payroll and Expense Reimbursement Scheme dengan Billing Scheme itu adalah terletak pada didasarkannya pada klaim pembayaran yang curang yang mengakibatkan perusahaan melakukan pembayaran kepada penipu. Nah, untuk perbedaannya, kalau Payroll and Expense Reimbursement Scheme itu didasarkan pada daftar waktu, lembur, atau daftar penggajian yang curang, yang menunjukkan bahwa perusahaan berhutang kepada salah satu karyawannya. Nah, sedangkan Billing Scheme sendiri itu didasarkan pada klaim palsu, biasanya didasarkan pada faktur. Itu bisa digabungkan mungkin dengan laporan penerimaan palsu, pesanan pembelian, dan otorisasi pembelian yang menunjukkan bahwa perusahaan berhutang kepada vendor. Nah, kalau Payroll and Expense Reimbursement Scheme itu lebih melibatkan pembayaran kepada karyawan dibandingkan dengan pihak eksternal, sedangkan Billing Scheme kebalikannya, lebih melibatkan pembayaran kepada pihak eksternal dibandingkan ke pihak internal. Berdasarkan survei tahun 2015, Payroll Scheme menempati peringkat keempat secara frekuensi dan peringkat ketiga dalam hal kerugian dibandingkan dengan dari fraudulent disbursement scheme yang lain. Kemudian untuk penjualan fiktif, karyawan dapat memalsukan jumlah penjualan yang telah mereka lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, membuat penjualan fiktif. Nah, dalam salah satu contoh, agen asuransi yang tidak bermoral memanfaatkan komisi insentif perusahaannya yang membayar $1,25 untuk setiap $1 dari premi yang dihasilkan pada tahun pertama polis. Nah, agen tersebut menulis kebijakan kepada pelanggan fiktif, membayar premi, dan menerima komisinya, yang menciptakan keuntungan ilegal atas transaksi tersebut. Misalnya, jika penipu membayar premi $100.000, ia menerima komisi sebesar $125.000, yang artinya ia akan memperoleh keuntungan sebesar $25.000. Tidak ada pembayaran yang dilakukan untuk polis yang curang setelah tahun pertama. Nah, cara penjualan fiktif ini dibuat bergantung berdasarkan pada industri tempat penipu beroperasi. Penjualan fiktif dapat dibangun dengan membuat pesanan penjualan yang curang, pesanan pembelian, otorisasi kredit, slip pengepakan, faktur, dan sebagainya. Atau penipu mungkin saja melakukan penjualan palsu di mesin kasir. Kuncinya adalah bahwa penjualan fiktif yang tercipta, yang tampaknya sah, dan perusahaan korban bereaksi dengan mengeluarkan cek komisi kepada penipu. Cara kedua bagi penipu untuk memalsukan nilai penjualan yang telah mereka lakukan adalah dengan mengubah harga yang tercantum di dokumen penjualan. Dengan kata lain, penipu mengenakan satu harga kepada pelanggan, tetapi mencatat harga yang lebih tinggi dalam pembukuan perusahaan. Ini menghasilkan pembayaran komisi yang lebih besar dari yang pantas bagi para penipu. Dalam satu kasus, seorang penjual mengutip tarif tertentu kepada pelanggannya, menagih mereka dengan tarif ini dan mengumpulkan pembayaran mereka. Tetapi, melebih-lebihkan laporan penjualannya, penipu mencegat dan mengubah faktur dari transaksi ini agar pelanggannya tidak mengeluh. Dia juga melebih-lebihkan pendapatan yang diterima dari pelanggannya, karena komisi penipu didasarkan pada pendapatan yang ditagih, sehingga dia akan diberi kompensasi berlebihan. Cara ketiga karyawan dapat melebih-lebihkan penjualan adalah dengan mengklaim penjualan karyawan lain sebagai milik mereka. Jelas, metode ini hanya dapat digunakan dalam beberapa keadaan. Dalam kebanyakan kasus, salesman A tidak dapat mengambil kredit untuk penjualan salesman B karena salesman B juga akan mengklaimnya. Namun, keadaan unik dari satu kasus memungkinkan beberapa karyawan untuk menggelembungkan komisi mereka secara curang berdasarkan penjualan orang lain. Kejadian ini melibatkan sebuah perusahaan yang terkadang menjual barang dagangannya dengan cara layaway. Komisi atas penjualan ini tidak dibayarkan sampai kontrak layaway dipenuhi, yang berarti bahwa mungkin ada jangka waktu yang cukup lama antara perjanjian penjualan awal dan komisi yang dihasilkan. Beberapa penjualan layaway dimulai oleh karyawan yang berhenti atau dipindahkan sebelum menyelesaikan perjanjian layaway, yang berarti bahwa tidak ada yang akan menerima komisi atas penjualan ini. Ketika pelanggan melakukan pembayaran terakhir mereka pada kontrak ini, seorang manajer di lokasi menggunakan kewenangannya untuk membatalkan kontrak pembayaran dan mengizinkan tenaga penjual saat ini untuk memasukkan kembali transaksi sebagai milik mereka. Akibatnya, wiraniaga menerima komisi atas penjualan tersebut, meskipun mereka belum menghasilkannya.
Manajer tidak menerima manfaat sebenarnya dari skema ini, tetapi yang mereka terima adalah loyalitas dari bawahannya. Kemudian untuk mendeteksi skema parallel distribusi penggajian itu ada pemisahan tugas salah satunya. Nah, tugas terkait penggajian itu sebenarnya harus dipisah ya. Jadi untuk yang pertama untuk persiapan penggajian, yang kedua pencairan gaji ke dalam akun penggajian dan pemotongan pajak, yang ketiga distribusi gaji, yang keempat rekonsiliasi bank penggajian, yang kelima ada fungsi Departemen Sumber Daya Manusia. Nah, jika penggajian disiapkan oleh personel yang tidak bertanggung jawab atas distribusi dan rekonsiliasinya, akan sulit bagi siapapun untuk menambahkan karyawan hantu. Di perusahaan yang kecil, fungsi penggajian seringkali ditangani di luar perusahaan dengan biaya yang relatif rendah. Setelah cek penggajian disiapkan, akuntan harus menangani transfer dana dari rekening umum ke rekening penggajian. Departemen personalia harus mendistribusikan cek dan memerlukan identifikasi sebagai ganti cek gaji. Metode ini akan membatasi kesempatan untuk menambah pegawai hantu atau pegawai yang sebenarnya nggak ada ke dalam daftar gaji. Nah, bentuk identifikasi yang disarankan mungkin berupa kartu akses yang dikeluarkan perusahaan jika tersedia. Jika fungsi rekonsiliasi bank untuk akun penggajian diberikan kepada orang lain selain fungsi yang disebutkan di atas, maka semua fungsi penggajian telah dipisahkan. Tidak ada yang bisa menambahkan karyawan hantu tanpa kesepakatan untuk ditemukan oleh orang lain. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai komisi. Skema komisi dapat dideteksi dengan melakukan berbagai tes analitik pada data penjualan. Yang pertama adalah bandingkan biaya komisi dengan angka penjualan untuk memverifikasi korelasi linier. Lalu yang kedua, siapkan analis komparatif komisi yang diperoleh untuk penjual, verifikasi tarif, dan akurasi perhitungan. Penghasilan yang terlalu tinggi oleh seorang individu dapat menandakan penipuan. Yang ketiga, analisis penjualan oleh staf penjualan untuk jumlah penjualan yang tidak tertagih. Lalu yang keempat, tentukan pemisahan tugas yang tepat dalam perhitungan jumlah komisi. Komisi harus disediakan secara independen oleh personel di luar departemen penjualan. Yang terakhir, hubungi sampel acak pelanggan untuk mengkonfirmasi penjualan. Lalu data penggantian biaya dari ACFE 2015, survei penipuan global. Dalam studi 2015 artikel ini, penipuan penggantian biaya tercatat dalam 33% penipuan kasus pencairan, menempati ukuran kedua dalam hal frekuensi. Sebaliknya, biaya penggantian skema penipuan Persman adalah bentuk pembayaran yang curang, peringkat kedua yang paling mudah dalam penelitian. Nah, artikel ini menghasilkan kerugian rata-rata sekitar $40.000, seperti pada tampilan 8.6 dan 8.7. Selanjutnya, mengenai skema penggantian biaya. Penggantian biaya karyawan biasanya dengan cara seorang karyawan mengajukan laporan dengan merinci biaya yang dikeluarkan oleh tujuan bisnis seperti makan siang bisnis dengan klien, tiket pesawat, atau tagihan hotel yang terkait dengan perjalanan bisnis. Dalam mempersiapkan file laporan pengeluarannya, seorang karyawan biasanya harus menjelaskan tujuan bisnis sebagai pengeluaran apa, waktunya kapan, tanggalnya kapan, dan lokasi terjadinya kapan. Pada laporan tersebut harus menjadi dokumentasi pendukung untuk pengeluaran yang mana seperti tanda terima. Namun karyawan yang tidak jujur dapat menemukan cara untuk memanipulasi atau menghindari hal ini. Berikut adalah 4 jenis utama skema penggantian biaya. Yang pertama, biaya yang salah karakter. Yang kedua, biaya yang dibesar-besarkan. Yang ketiga, skema biaya fiktif. Yang keempat, pembayaran berulang kali. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skema pengeluaran fiktif. Karyawan terkadang mencari penggantian biaya untuk barang yang sepenuhnya fiktif. Sebagai gantinya, mereka melebih-lebihkan pengeluaran bisnis nyata atau mencari penggantian untuk pengeluaran pribadi.
Contohnya adalah memproduksi tanda terima fiktif. Salah satu cara untuk mendapatkan penggantian biaya fiktif adalah dengan membuat dukungan palsu dokumen seperti kwitansi palsu. Dan jenis skema ini dibuat lebih mudah bahwa banyak tanda terima dibuat secara online dan dikirim melalui email ke pelanggan. Lalu berikutnya memperoleh tanda terima kosong dari vendor. Jika tanda terima tidak dibuat oleh penipu, tanda terima dapat diperoleh dari pemasok yang sah dalam berbagai cara. Seorang manajer dalam satu contoh hanya meminta tanda terima kosong dari supir taksi, dan dia kemudian mengisi tanda terimanya untuk membuat biaya bisnis. Nah, penipu biasanya membayar semua pengeluarannya secara tunai untuk mencegah jejak audit. Lalu berikutnya mengklaim beban orang lain. Cara lain yang digunakan untuk menipu yaitu menggunakan kwitansi aktual untuk menghasilkan penggantian yang tidak beralasan adalah dengan menyampaikan laporan pengeluaran untuk biaya yang ditanggung oleh orang lain. Contohnya adalah ada kasus di mana seorang karyawan mengklaim biaya hotel yang sebenarnya hotel tersebut sudah dibayarkan oleh klien. Jadi ada double bayar antara klien dan orang tersebut yang seolah-olah telah membayar padahal uangnya dikantongin sendiri. Lalu berikutnya ada pencegahan skema penggantian biaya, laporan pengeluaran terperinci, pengajuan dan review. Laporan pengeluaran terperinci harus membutuhkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, kwitansi harus asli atau dokumen pendukung harus asli. Yang kedua, penjelasan biaya termasuk tujuan bisnis tertentu. Yang ketiga, adanya biaya yang harus ada jangka waktunya. Lalu keempat, tempat pengeluarannya harus jelas. Yang kelima, jumlah tidaklah cukup hanya menyerahkan laporan rinci jika tidak ditinjau. Aturan membutuhkan penelaahan berkala atas laporan biaya, ditambah dengan pemeriksaan yang sesuai dan detail. Maka akan membantu mencegah karyawan untuk mengeluarkan atau mengklaimkan pengeluaran pribadi untuk perjalanan dinas atau perjalanan bisnis. Terima kasih. Selanjutnya di sini akan dibahas mengenai kasus yang berkaitan dengan materi yang sudah kelompok kami bahas sebelumnya. Jadi berkaitan dengan skema penipuan yang melibatkan gaji dan juga reimburse. Jadi kasus yang kami angkat di sini adalah kasus mengenai penyalahgunaan gaji ke-13 PNS yang pada akhirnya menyebabkan sekretaris daerah atau sekda diperiksa. Berita ini dimuat dalam okezone.com pada link yang terlampir seperti pada slide yang teman-teman lihat, dan berita ini terbit pada tanggal 24 Juli tahun 2012, tepatnya pada hari Selasa. Di sini akan kami coba untuk melakukan beberapa analisis berkaitan dengan kasus penyalahgunaan gaji ke-13 PNS ini. Jadi untuk pelaku fraudnya sendiri, di dalam artikel ini disebutkan ada dua nama, yaitu adalah Hasanuddin Darjo, di mana Hasanuddin Darjo ini memiliki jabatan sebagai sekretaris daerah, dan juga Suhailuddin, di mana Suhailuddin ini adalah kepala dinas keuangan, dan tempat melakukan kecurangannya adalah pada pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara. Jadi Hasanuddin Darjo ini sebagai sekretaris daerah Kabupaten Aceh Tenggara, dan juga Suhailuddin ini sebagai kepala dinas keuangan di Kabupaten Aceh Tenggara. Jenis fraud apa yang dilakukan oleh dua nama ini adalah penyalahgunaan skema gaji, secara detail atau lebih tepatnya adalah skema gaji ke-13 PNS. Berkaitan dengan motivasi fraud, apa sih yang melatar belakangi Hasanuddin Darjo dan Suhailuddin ini untuk melakukan kecurangan berkaitan dengan skema gaji 13 PNS adalah Hasanuddin Darjo dan Kepala Dinas Keuangan Suhailuddin Kabupaten Aceh Tenggara ini melakukan penyalahgunaan gaji ke-13 bagi para pegawai negeri sipil, yang mana sebenarnya gaji ke-13 ini sudah disalurkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk digunakan
untuk digunakan pada pengadaan dana pemilu kada di Aceh Tenggara pada tahun 2012 lalu. Jadi motivasinya adalah gaji yang sebenarnya dialokasikan untuk gaji ke-13 PNS ini disalahgunakan untuk pemilu kada di Aceh Tenggara pada tahun 2012. Selanjutnya adalah berkaitan dengan rasionalisasi dari fraud. Pembenaran dari fraud yang dilakukan oleh Hasanuddin ini tadi adalah bagi para pelaku kejahatan fraud ini biasanya ketika menggunakan dana kampanye itu karena ketidaksesuaian antara dana yang dianggarkan dengan dana yang benar-benar mereka terima, sehingga ketika dirasa dana tersebut masih kurang, biasanya para pelaku fraud ini akan berusaha untuk bagaimana caranya agar mereka bisa mendapatkan dana untuk melakukan kampanye dalam kasus ini, sehingga dengan begitu meskipun sebenarnya tindakan fraud yang dilakukan ini merupakan suatu tindakan yang salah, maka bagi para pelaku fraud hal ini akan dianggap sebagai suatu hal yang wajar, suatu hal yang bukan merupakan suatu kesalahan. Dan dana kampanye ini sendiri kan sebetulnya juga disebutkan dalam artikel itu bahwa sudah disiapkan atau ditentukan nilainya tersendiri oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Tapi rasanya bagi para pelaku fraud ini, dana kampanye yang ditetapkan oleh Pemkab Aceh Tenggara ini masih dirasa kurang, sehingga mereka perlu untuk mengambil atau memenuhi kekurangan dana kampanye tersebut bagaimanapun caranya. Selanjutnya adalah berkaitan dengan bagaimana cara dua pelaku fraud tadi melakukan kecurangannya. Jadi sekretaris daerah di sini Hasanuddin Darjo dan kepala dinas keuangan Suhailuddin Kabupaten Aceh Tenggara ini melakukan penyelewengan terhadap gaji ke-13 PNS yang mana nominalnya adalah sebesar 19 miliar. Di mana dana sebesar 19 miliar ini sebenarnya sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk gaji ke-13 PNS. Nah, rencananya gaji ini sendiri tuh yang diselewengkan itu akan digunakan untuk pemilu kada Aceh yang berlangsung pada bulan Juli tahun 2012 lalu. Dan untuk cara menemukan fraudnya sendiri, jadi sebenarnya kisru ini bermula ketika ribuan PNS di pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara ini menggelar unjuk rasa yang berakhir dengan ricuh. Dan para PNS ini dengan Satpol PP itu juga saling melakukan adu jotos. PNS ini juga membakar baju dinas mereka karena kecewa gaji ke-13 PNS ini dipakai untuk membiayai pemilu kada. Selanjutnya berkaitan dengan proses hukum dari pelaku kecurangan skema gaji ke-13 PNS ini adalah Kapolres Aceh Tenggara, di mana di sini yang bertindak adalah AKBP Trisno Rianto. Ini akan melakukan pemeriksaan terhadap semua pejabat yang diduga terlibat dalam kasus kecurangan gaji ke-13 PNS di Kabupaten Aceh Tenggara ini. Berkaitan dengan hal ini, apa sih pesan moral yang bisa kita ambil? Jadi kalau misalkan kita dalam sebuah perusahaan diberi amanah untuk memegang data payroll atau gaji karyawan, lalu kita mungkin juga diamanahi untuk mendistribusikan gaji, itu sebenarnya suatu bentuk orang percaya kepada kita, pimpinan percaya kepada kita, atasan percaya kepada kita. Maka seharusnya itu menjadi sesuatu hal yang benar-benar harus kita jaga. Itu sebuah amanah. Jadi berapapun besar atau kecilnya jumlah gaji yang seharusnya kita distribusikan, itu harus kita sampaikan kepada yang seharusnya memang menerima dan tidak dapat disalahgunakan. Karena pada dasarnya karyawan yang akan menerima gaji itu sebenarnya bergantung hidupnya dari besar atau kecilnya jumlah gaji yang akan diterima itu dari kita tadi. Jadi hal ini kan berkaitan dengan amanah, jadi jangan pernah ada menyalahgunakan gaji atau apapun itu yang berkaitan dengan gaji karyawan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih.